Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Lautan Indonesia dikenal karena keanekaragamannya yang luar biasa dalam hal kehidupan ekosistemnya yang unik. Kehidupan dan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia sangat bergantung pada sumber daya laut. Sektor perikanan dan kelautan menyumbang signifikan terhadap ekonomi negara ini dan menyediakan mata pencaharian bagi jutaan orang. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi hukum laut yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda, yang dikenal sebagai Territorial Zee en Maritiem Kringen-Ordonnantie Staatsblad tahun 1939. Hukum ini membagi wilayah daratan Indonesia menjadi bagian-bagian terpisah dengan yurisdiksi masing-masing. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi dan kebijakan hukum laut untuk mengatasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya laut serta perlindungan lingkungan laut. Isu-isu global seperti penangkapan ikan ilegal, pencurian kayu, dan perubahan iklim telah menempatkan hukum laut Indonesia dalam konteks lebih luas dalam menghadapi masalah-masalah ini bersama komunitas internasional. Peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang kelautan cukup berkembang pesat seiring dengan isu dan permasalahan, baik yang terjadi di Indonesia maupun internasional. Terkait dengan isu internasional, di samping menyesuaikan diri dengan ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mengadopsi ketentuan internasional tersebut. Deklarasi Juanda merupakan embrio atau cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996. Perubahan hukum laut di Indonesia adalah isu kompleks yang mencakup banyak aspek yang memengaruhi kepentingan nasional, regional, dan global. Dalam menghadapinya, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat Indonesia, serta kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Dengan perkembangan perundang-undangan kelautan di Indonesia dapat mencerminkan komitmen negara dalam mengelola dan melindungi sumber daya laut, serta hak dan kewajiban Indonesia di perairan nasional. Beberapa perkembangan tersebut ialah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-undang ini membahas landas kontinen Indonesia dan menjadi landasan hukum untuk pengelolaan wilayah laut Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang mencakup hak eksklusif dalam sumber daya alam di wilayah laut yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 di UNCLOS. Undang-undang ini memvalidasi UNCLOS 1982 untuk menjadi kerangka kerja hukum laut internasional yang penting. 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang perairan Indonesia dan pengelolaannya termasuk pengaturan navigasi, keselamatan pelayaran, dan pengawasan. 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang ini mengatur tentang sektor perikanan, meliputi pengelolaan sumber daya ikan, pengawasan, dan perlindungan ekosistem laut. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perlindungan ekosistem pesisir. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur tentang sektor pelayaran, termasuk standar keamanan dan keselamatan pelayaran. 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini mengatur tentang wilayah negara Indonesia yang mencakup wilayah darat, perairan, dan wilayah udara. 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, keberlanjutan ekosistem laut, dan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. Perundang-undangan ini mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kelautan dan sumber daya laut, yang merupakan aset penting bagi Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban negara, pengelolaan sumber daya, perlindungan lingkungan laut, serta sektor pelayaran dan perikanan. Ini adalah contoh dari upaya Indonesia dalam mengelola wilayah lautnya sesuai dengan hukum laut internasional dan kepentingan nasionalnya. Pentingnya aturan hukum laut yang diakui secara internasional menjadi sangat signifikan, terutama bagi negara-negara yang telah ikut merumuskan kebijakan kelautan bersama. Hak dan kewajiban Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan UNCLOS 1982 telah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Itu saja pembahasan perubahan hukum laut dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.